Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bosku, hadir di sini bersama Rano Gaharu dan Tunggul Wulung Gaharu. Sekarang kita di dalam ruangan ya bosku, di rumah, jangan di kebun atau di hutan terus ya bosku. Kita sekali-kali memberikan pengetahuan tentang gaharu di rumah. Oke bosku, belajar lagi bersama kami pejuang-pejuang gaharu, khususnya gaharu budidaya. Oke bosku, sambil ngopi ya, ngopi. Apa itu gaharu? Ini biar semua paham ya tentang gaharu. Pohon gaharu. Apa itu gaharu? Gaharu adalah salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu atau disingkat HHBK. HHBK unggulan yang dikembangkan oleh Kementerian Kehutanan, sekarang bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Gaharu yang dikenal adalah sebagai gumpalan resin berwarna hitam kecoklatan yang dihasilkan dari proses fisiologi infeksi fungsi patogen pada jaringan sel hidup dalam pohon penghasil gaharu. Gumpalan resin tersebut dapat menimbulkan aroma wangi apabila dibakar. Jadi gaharu itu gumpalan resin ya bos ya, atau disebut dengan gubal, sehingga menjadikannya sebagai salah satu produk elit komoditi hasil hutan bukan kayu bernilai tinggi yang saat ini menjadi topik hangat di banyak kalangan masyarakat petani dan cendekiawan di Indonesia. Popularitas gaharu sempat menghilang belakangan ini. Namun gaharu popularitasnya berkembang kembali bos, seiring teknologi penghasil gaharu untuk mengatasi hasil alam yang mulai terbatas akibat volume pengambilannya yang jauh lebih besar daripada suksesi produksi alaminya. Jadi gaharu itu dulunya di alam bos, karena berhubung pencari alam saking banyaknya menyebar di seluruh Indonesia, gaharu itu hampir habis ya, hampir menghilang karena diburu. Nah sekarang makanya dikembangkan untuk dibudidayakan supaya gaharu itu tidak punah bos, karena ekonomisnya sangat tinggi kalau yang paham ya. Dan harus yang tepat juga dengan orang-orangnya yang digaharu, khususnya di inokulasi atau penyuntikan. Itu memang harus ahlinya bos, yang benar-benar ahli ya. Nah, jadi jenenganlah nanti yang menilai sendiri seperti apa. Mudah-mudahan dipertemukan dengan memang yang orang-orang ahlinya di gaharu ya, dari proses inokulasi, pemanenan, sampai pemasarannya, seperti itu ya bos ya. Gaharu sudah diketahui sejak dahulu dan sudah digunakan oleh kalangan elit kerajaan maupun masyarakat suku pedalaman di Sumatera dan Kalimantan, sehingga gaharu mempunyai nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang tinggi. Secara tradisional gaharu dimanfaatkan antara lain dalam bentuk dupa untuk acara ritual keagamaan, pengharum tubuh
dan ruangan. Obat-obatan sederhana. Saat ini pemanfaatan bahan kimia gaharu telah berkembang demikian luas. Selain untuk bahan parfum, aromaterapi, gaharu juga untuk sabun, body lotion, obat-obatan, anti kanker, anti asma, anti mikroba, anti depresi, obat stimulan, kerja saraf dan pencernaan. Saat ini bos, tumbuhan gaharu alam yang dapat dipanen semakin terbatas jumlahnya, dan tidak semua pohon yang ditebang mengandung gaharu dengan kualitas gaharunya rendah. Seperti itu ya bos ya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan pohon gaharu alam tidak dapat menunjang keberlangsungan produksi, dan kualitas produknya tidak dapat lagi memenuhi keinginan konsumen. Padahal tingkat permintaan pasar terhadap gaharu semakin tinggi bos. Dengan demikian, pemanfaatan gaharu dari alam tidak memungkinkan dilakukan tidak dapat memungkinkan dilakukan lagi pada masa mendatang. Apalagi eksploitasi gaharu alam sudah sangat berlebihan bos, berpotensi merusak alam, menimbulkan ancaman kepunahan, dan pengendaliannya sulit dilakukan. Makanya sekarang ayo kita rame-rame budidaya gaharu bos. Selain untuk penghijauan, gaharu itu ekonomisnya sangat-sangat menjanjikan ya bos ya, daripada kayu-kayu yang lain seperti itu. Alternatif untuk keberlangsungan produksi gaharu dengan kualitas dan kuantitas yang memenuhi selera dan permintaan pasar adalah melalui pengembangan gaharu budidaya. Beberapa penelitian yang mendukung hal tersebut telah dilakukan hingga berhasil mengidentifikasi jenis tumbuhan penghasil gaharu potensial dan jenis mikroba patogen yang dapat menginduksi terjadinya gaharu, serta menghasilkan teknologi untuk proses pembentukan gaharu. Hasil penelitian tersebut telah membuka ruang bagi upaya merekayasa produksi gaharu melalui kegiatan budidaya pohon penghasil gaharu dengan teknik inokulasi. Inokulasi itu ialah penyuntikan ya bos, penyuntikan mikroba patogen yang dapat menghasilkan produk gaharu, bahkan dalam berbagai kualitas ya bos ya. Jadi gaharu itu tidak katanya nanam pohon nanti kalau sudah besar umur 6 tahun 7 tahun sampai puluhan tahun itu katanya dijual gelondong kayu. Yang enggak bos, enggak seperti itu ada prosesnya bos ya, butuh proses, enggak mudah kayu, bahkan kayu alam pun bos, itu belum tentu di umur 30-40 tahun itu menghasilkan gubal ya bos ya. Jika menghasilkan gubal pun itu jumlahnya sangat sedikit ya, untung-untungan lah kalau yang di alam ya. Makanya dengan teknik inokulasi, dengan fusarium yang terbaik, insya Allah itu bisa membentuk gubal ya bos ya. Mudah-mudahan Anda ketemunya dengan fusarium yang pas, dengan ahli-ahlinya yang pas, sehingga dapat mengangkat perekonomian petani ya bos ya, khususnya petani gaharu. Oke, kita berlanjut bos. Kalau untuk di Indonesia sendiri jenis gaharu itu ada 27 jenis bos, 27 jenis. Dari Aqualiria malakensis, Aqualiria hirta, filarial, mikrokarpa, Gyrinop verstegi, Gyrinop cimingiana, Gyrinop rosbergi, Gyrinop molucana. Wah, banyak bos, 27 jenis. Tapi
Tapi ada tapinya bos. Untuk kualitas gubal terbaik, hasil resinnya yang terbaik itu ada di dua jenis bos, yaitu dua jenis ini, Aquilaria malacensis dan Girino verstegi. Memang jenis gaharu ini memang sudah mendunia ya bos ya. Dari aromanya itu memang diburu lah ya, seperti itu ya. Memang sangat-sangat diburu. Untuk ciri-ciri daun gaharu bos, kalau yang untuk Girino verstegi itu dia panjang ya bos ya. Seperti cengkeh tapi dia panjang, lebih panjang ya. Ya seperti daun mangga tapi dia kecilnya kayak daun cengkeh tapi lebih panjang ya. Tapi kalau untuk Aquilaria malacensis dia lebih seperti apa ya? Seperti pohon beringin iya, pohon apa itu namanya ya? Ya dia lebih bundar ya, lebih kecil. Seperti itu. Kayak daun apa ya? Daun salam ya, seperti itu ya. Terus batangnya, kulitnya itu bos, kalau kita kupas kulitnya, dia ditarik itu ikut bos, ngikut dia kayak pelepah pisang seperti itu ya. Lalu kenapa petani kok harus menanam gaharu? Kenapa petani harus menanam gaharu? Karena pohon ini bos, kelasnya itu Cites appendix 2. Cites appendix 2 ya. Apa itu Cites appendix 2? Nah, saya jelaskan. Cites appendix 2 itu jenis-jenis memuat jenis-jenis yang walaupun saat ini belum terancam punah, namun apabila perdagangan internasional tidak dikontrol maka sudah dipastikan akan terancam punah. Jadi kelas ini hampir punah di seluruh dunia ya bos. Jenis gaharu itu hampir punah di seluruh dunia. Penebangan secara liar di hutan harus mendapatkan izin CITES internasional. Itu harusnya mendapat izin bos, tapi kan ya namanya di hutan ya bos, di pedalaman karena kan gak dikontrol ya bos ya, jadi ya banyak ya berkeliaran pencari gaharu alam ya. Tapi ya sekarang mungkin sudah berkurang karena gaharu alam itu semakin hilang ya. Terus manfaat dari gaharu itu khasiatnya sangat banyak ya bos, yang tadi sudah saya sebutkan. Selanjutnya permintaan pasar dunia sangat tinggi bos untuk jenis kayu ini. Untuk jenis kayu jenis malacensis dan Girino verstegi. Itu Aquilaria malacensis dan Girino verstegi itu memang aromanya khas ya bos ya, spesial ya, aroma surga katanya. Gaharu itu aroma surga. Bahkan di dalam Ka'bah itu ada 3 pilar tiang kayu penyangga Ka'bah itu. Kayu itu adalah kayu gaharu ya bos ya, memang gubal terbaik itu yang ada di dalam Ka'bah. Jadi aromanya aroma surga seperti itu. Nah, gaharu kenapa harus dibudidaya? Karena mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi, cocok untuk investasi sekaligus penghijauan. Selanjutnya bos, metode nanam gaharu. Menanam gaharu itu bisa satu jenis pohon dalam satu area. Bisa tumpang sari. Seperti itu ya bos ya, bisa tumpang sari. Tumpang sari itu bisa ditanamkan dengan tanaman pisang, karet, jati, sengon, cabai, pepaya, rambutan, durian, dan sebagainya bos. Bisa ditanam di pekarangan rumah, di kebun, di tepi kolam, tepi sungai, pembatas lahan sekolah, perkantoran, dan lain-lain. Idealnya bos, jarak tanamnya itu 3x3 atau 2x2 minimal ya, itu minimal 2x2.
Tapi untuk idealnya itu 3x3. Perlu teduhan bos, jadi perlu, kalau kata orang Jawa, perlu iom ya, perlu pelindung pohon-pohon besar sebelum berumur 1,5 tahun dari masa tanam ya, dari masa tanam itu biasanya bibitnya itu yang saya mitra dengan petani itu kebanyakan di ukuran 30 sampai 40 cm. Ya ada juga yang 1 meter, ada yang 2 meter, tergantung permintaan petani, seperti itu ya bos ya. Bisa ditanam di mana tempat bos ini ya, bisa ditanam di mana tempat, bisa di ketinggian 0 sampai 1000 dBl ya. Cara tanam gaharu, pertama bos, misalnya petani itu beli gaharu datang ke petani, tanamannya itu datang ke petani, sebaiknya dikarantina dulu, dikarantina agar menyesuaikan iklim, agar beradaptasi dengan cuaca yang ada di sekitar tempat petani ya. Terus lubangnya itu bos, penyiapan lubang tanaman bibit gaharu 30 cm kali 30 cm di kedalaman 30 cm. Itu untuk tanah yang normal, untuk tanah normal atau subur ya, 30 kali 30, kedalaman 30. Kalau untuk tanah yang kurang subur seperti pasir, terus lempung berpasir, terus tanah berbatu, ukuran lubangnya itu 40 kali 40 ya bos ya. Pemberian pupuk awal tanam diusahakan pupuk kandang ya bos, diusahakan pupuk kandang atau bokasi, pupuk granul, pokoknya diusahakan pupuk-pupuk yang organik ya, yang organik. Diamkan selama 4-7 hari agar terjadi fermentasi pada pupuk, seperti itu ya. Penanaman dalam musim hujan diupayakan tanah di sekitar tanaman digulut atau digunduk bos. Jadi kalau musim hujan digunduk ya, ditinggikan agar air hujan itu tidak tergenang untuk mencegah adanya jamur. Ya seperti pohon-pohon biasa ya, seperti itu. Perawatannya bos, untuk perawatan tanaman gaharu, pemupukan 3-4 kali dalam 1 tahun, pemupukan ya, 3-4 kali dalam 1 tahun. Penyiraman disesuaikan dengan kebutuhan tanaman ya, jangan terlalu kering, jangan terlalu basah ya, dikira-kira ya bos ya. Misalnya di musim hujan ya nggak usah disiram, di musim kemarau ya jangan tiap hari juga, disesuaikan aja dengan keadaan tanahnya ya. Pergunakan pupuk kandang atau kompos atau organik ya bos ya, diusahakan ya. Hindari pupuk kimia yang berlebihan. Kenapa sih bos kok gaharu harus menghindari pupuk berlebihan? Karena bos, penggunaan kimia sampai usia 1 tahun itu nanti akan mempengaruhi proses inokulasi atau penyuntikan ya. Jadi sangat mempengaruhi nanti saat pembentukan gubal, seperti itu ya. Diusahakan pupuknya pupuk yang organik ya. Pokoknya kalau kimia jangan berlebihan, itu pun kalau sudah di atas usahakan di atas 1 tahun lebih lah ya, baru pakai kimia yang sedikit aja, jangan banyak-banyak. Nah, kalau untuk batang pohonnya gaharu itu ya bos, dari jarak tanam 5-6 tahun itu batang biasanya sudah di batang pohon itu 12-20 cm. Nah 5-6 tahun itu kalau gaharu itu udah siap untuk diinokulasi. Inokulasi itu ialah penyuntikan bos, penyuntikan ya.
Apa sih inokulasi? Nah, prosesnya seperti apa? Jika secara alami pohon bisa menghasilkan gubal, ini gaharu alam ya bos. Gaharu alam itu bisa menghasilkan gubal paling cepat usia 30 tahun dan terkena penyakit atau jamur pembentuk gaharu. Jadi pohon alam kalau dia masih mulus, nggak ada lukanya, itu kemungkinan besar sulit bos untuk menghasilkan gubal, karena memang tidak ada jamur yang membentuk. Beda kalau sekarang itu dibacoki ya bos, batangnya itu dibacokin pakai golok ya, katanya sih biar membentuk jamur, jadi prosesnya biar alam pembentukan gubalnya itu nggak bisa bos. Itu yang kena di pinggir-pinggir itu doang, itu pun apa ya, cuman kulit-kulitnya doang tapi nggak bentuk ke dalam ya. Nah, untuk menghasilkan gubal di zaman sekarang ini untuk petani budidaya itu dengan sistem di rekayasa inokulasi ya. Pohon boleh diinokulasi apabila diameternya atau garis tengahnya sudah 12 cm. Sudah 12 cm. Selama 6 bulan atau 3 tahun atau lebih setelah inokulasi, pohon bisa dipanen tergantung kebutuhan pasar. Terus kita lihat juga keadaan gubalnya. Kalau misalnya gubalnya kok resinnya sudah yang terbaik, sudah layak untuk dijual, ya kita panen setelah umur inokulasi 3 tahun ya bos ya. Berarti rata-rata di gaharu itu kalau untuk petani budidaya rata-rata di umur 9 tahun ya, 8 sampai 9 tahun itu sudah panen dari umur tanam ya, dari tanam itu ya. Karena di umur 5 tahun atau 6 tahun itu sudah diinokulasi. Nah, jarak minimal 3 tahun itu sudah dipanen ya bos ya. Seperti itu. Dalam proses inokulasi diharapkan ditangani oleh tim ahli bos. Hal ini untuk menghindari kegagalan dalam proses pembentukan gaharu. Tim ahlinya harus yang benar-benar memang sudah pakarnya. Kuncinya kalau saya pribadi kuncinya ada di fusarium ya bos. Untuk pembentuk gubal itu fusarium. Kalau fusariumnya ketemunya dengan fusarium yang pas, ya insya Allah hasilnya pun maksimal ya bos ya. Mudah-mudahan Anda semua bertemu dengan tim-tim yang ahli, yang amanah, dan fusariumnya itu atau obatnya itu memang yang benar-benar sudah terbukti ya, sudah terbukti. Karena di gaharu itu kuncinya untuk pembentukan gubal itu ada di fusarium ya. Fusariumnya pun yang saya tahu itu harus alami ya bos. Kalau dia ada kimianya bullshit ya, itu ya akhirnya kropos, ada yang mati, ada yang susah lah bos. Banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu, karena memang ketemunya dengan ya mungkin belum pas dengan orangnya ya, ketemunya ya. Oke bos, untuk proses inokulasi itu biar ditangani ahlinya ya bos ya. Kalau misalnya resinnya sudah terbaik itu bisa dipanen. Kalau untuk pasaran itu nggak usah bingung bos, di gaharu bos. Yang penting setelah dinokulasi dengan fusarium yang pas, fusarium yang memang orang-orang yang amanah, itu diusahakan hasilnya biar yang terbaik ya bos. Jadi kalau 3 tahun itu kok untuk pasarannya masih rendah, ditahan lagi bos, ditambah waktu lagi, ditambah setengah tahun atau 1 tahun ya. Kayak
Mudah-mudahan di 4 tahun itu udah maksimal ya bos ya, udah maksimal itu. Mungkin harganya juga ya sudah layak lah ya untuk dipanen ya, seperti itu. Biasanya kalau untuk penyakit itu, kalau di daun itu kutu daun ya bos ya, di gaharu itu kutu daun, terus ulat ya, ulat gerayak itu, ulat gerayak, terus wereng coklat, walang sangit, ulat penggerak batang, terus busuk akar, itu penyakitnya seperti itu ya. Terus ulat penggerak pucuk ya. Cara penanganannya ya dengan menggunakan herbavum, pestisida nabati ya bos ya, seperti tanaman lain ya. Cara penggunaan pupuk herbavum pestisida 70 sampai 100 mili pestisida, ukurannya 14 liter air, digunakan untuk 500 meter persegi ya ukuran tanahnya, untuk pencegahan ya. Kalau untuk penanggulangan 120 sampai 150 mili pestisida itu untuk 14 liter air, digunakan untuk 500 meter persegi untuk penanggulangannya ya bos ya, seperti itu ya. Perlu diingat bos, menggunakan pupuk kimia dapat diberikan pada tanaman sampai pada usia 2 tahun. 2 tahun ya bos ya. Maaf tadi saya ralat itu tadi 1 tahun, ini 2 tahun ya bos ya. Penggunaan pupuk kimia dapat diberikan pada tanaman sampai pada usia 2 tahun minimal ya bos ya. Kalau sudah 2 tahun ke atas silakan pakai pupuk kimia nggak apa, tapi jangan berlebihan ya, jangan berlebihan, sangat mempengaruhi pembentukan gubal. Tapi kalau bisa ya pupuknya yang organik saja, seperti itu. Jangan terlalu berlebihan ya, jangan terlalu berlebihan. Prosesnya sangat mempengaruhi saat inokulasi. Penggunaan pupuk organik harus yang sudah terfermentasi ya bos ya, itu lebih baik ya. Kalau ada yang belum tahu jenengan, misalnya Anda beli bibitnya di mana, itu bisa ditanyakan cara tanamnya seperti itu ya. Tapi ya mudah-mudahan ketemu dengan orang yang pas ya bos ya, dari hal bibit, penyuntikan sampai pemanenan. Kesian petaninya, kesian Anda semua, kesian gaharunya juga. Kita udah lama nunggu sampai tahun-tahunan, setelah diinokulasi kok pohonnya kok malah mati, pohonnya kok malah gabuk, kan kesian bos ya. Udah beli bibitnya mahal ya, seperti itu. Hindari perlakuan yang berlebihan ya bos ya. Jadi perlakuan kepada tanaman garu jangan terlalu berlebihan, karena nanti pertumbuhannya sangat berpengaruh, bisa stres juga itu pohon dan mati ya. Pokoknya hati-hati dalam hal apapun. Oke bos, sementara seperti itu dulu yang bisa kami jelaskan. Mudah-mudahan pengetahuan tentang gaharu, cara menanam, inokulasi, dan lain-lain itu yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya bos ya, bisa bermanfaat.
Jangan lupa bos, jika ada yang ditanyakan, ada yang belum paham, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa juga like dan subscribe-nya. Kurang lebihnya mohon maaf jika perkataan saya ada yang tidak berkenan di hati Anda semua. Semangat bos, Digaharu bos. Pokoknya saya doakan supaya ketemu dengan orang-orang yang pas ya. Jangan cuma bibitnya aja. Dari inokulasi dan penyuntik hasil panennya pun, hasil inokulasinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mudah-mudahan ketemu dengan orang-orang yang amanah, yang pas Digaharu ya bos ya. Seperti itu ya. Kurang lebihnya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.